Memang, saat ini kan kemarin-kemarin kan mendengung-dengung kan ada unicorn ya. Memang untuk, bukan hanya unicorn, suatu perusahaan untuk masuk ke go public pasar modal ini memerlukan persiapan. Nah, Oke, persiapan-persiapan ada ya? inilah yang mungkin, diperlukan oleh, baik unicorn-unicorn yang ada, terkait untuk, masuk ke dalam, pasar modal Indonesia. Karena setahu saya mungkin nantinya mereka juga selain ke pasar modal Indonesia juga, yang saya dengar juga mungkin, juga, eee, seperti kayak dual listing ya di pasar modal di luar juga. Sehingga, memang butuh persiapan-persiapan, Bu. Dan kalau kita lihat, persiapan-persiapan ini memang, contohnya seperti unicorn. Unicorn itu terdiri dari berbagai series. Nah, ini yang, ini yang mungkin, mereka harus persiapkan terlebih dahulu sebelum, mereka rapikan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan di, Bursa Efek Indonesia. Tetapi kami Iya. harapkan, pada tahun ini, unicorn-unicorn itu, minimal satu atau 2. Iya, Pak Rudi. Tadi koneksi kita agak kepotong sedikit, unicorn-unicorn itu saya harapkan satu atau 2 sampai situ tadi, Pak Rudi. Boleh dilanjutkan? Ya, ya, saya harapkan unicorn-unicorn itu satu atau 2 itu pada tahun ini sudah ada yang listing, Bu, di Indonesia. Cuma memang, Sudah ada yang nggak bisa listing. kita harapkan dalam iya, iya, kita harapkan ya, kita harapkan. Oke. Pak Rudi, menurut Anda apa yang perlu dikembangkan di industri perusahaan, sekuritas maupun juga oleh otoritas untuk semakin, pasar modal kita ini berkembang, penggalangan dana juga semakin meningkat, seperti itu, Pak? Ya, kalau kita ketahui di dalam pasar modal sebetulnya bukan hanya, dalam, aktivitas perdagangan jual beli saham aja, Bu. Di pasar modal itu juga aktivitas jual beli, obligasi yang notabene kalau kita lihat prosentase investasinya BPJS Ketenagakerjaan, menurut data yang saya peroleh itu 63,1%, itu cukup banyak juga. Ya, jadi memang biasanya, sekuritas juga bisa melakukan, eee, underwriting, berkaitan dengan penerbitan-penerbitan obligasi ini. Belum di pasar sekunder, perdagangan obligasi juga cukup aktif dilakukan. Nah, ini juga menjadi salah satu bidang kegiatan daripada perusahaan efek ya. Dan kalau kita ketahui sekarang ini ada namanya peraturan namanya securities crowdfunding. Nah, di sini juga, para pelaku UKM bisa, mencari peluang untuk dapat, melakukan kegiatannya untuk mencari fundraising, pada skala-skala yang kecil. Seperti itu, Bu. Jadi banyak sekali nanti, dari otoritas jasa keuangan dan bursa juga akan menerbitkan namanya structure warrant. Nah, itu juga merupakan salah satu upaya-upaya, dari stakeholder pasar modal untuk bagaimana, pasar modal kita menjadi lebih variatif dengan produk dan, transaksi yang